Aloha dan selamat berjumpa kembali dengan saya Felix Wang. Aloha means hello, aloha means goodbye, and aloha means love. Melalui video ini, saya akan mengajak Anda sekalian berjalan-jalan ke Kepulauan Hawaii dan saya akan menyajikan resensi tentang sebuah film televisi produksi Columbia Broadcasting System atau CBS Productions yang berjudul Miracle Landing. Film tersebut dirilis pada tahun 1990 dan sempat ditayangkan oleh Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI. Dan memang merupakan film yang bertemakan aviasi atau penerbangan, diambil dari kisah nyata insiden robeknya atap pesawat Boeing 737 seri 200 milik Aloha Airlines. Ini bukanlah serial Mayday atau Air Crash Investigation. Jadi ada beberapa dramatisasi dalam film yang mungkin tak sama persis dengan kejadian sebenarnya. Yang menjadi bintang utama dalam film ini adalah tipe pesawat Boeing 737 seri 200 yang sempat mewarnai juga langit Indonesia mulai pertengahan dekade 1990-an hingga sekitar awal dekade 2010-an. Boeing 737 seri 200 dalam film ini diceritakan dimiliki oleh maskapai fiktif Paradise Airlines. Dan memang pada kenyataannya, Aloha Airlines pada dekade 1980-an hingga akhir hayat perusahaan ini di tahun 2008 merupakan salah satu pemain lama untuk rute antar pulau atau inter-island flight di Kepulauan Hawaii dan hanya satu tipe pesawat terbang yang mereka gunakan untuk melayani rute antar pulau tersebut, yaitu Boeing 737 seri 200 bersama Hawaiian Airlines yang pada masa itu menggunakan pesawat jenis DC-9. Aloha Airlines sendiri dengan armada Boeing 737 seri 200-nya melayani bandara-bandara atau kota di 4 pulau yang ada di negara bagian Hawaii, yaitu Honolulu di Pulau Oahu sebagai main hub-nya, Lihue di Pulau Kauai, Kahului di Pulau Maui, serta Hilo dan Kailua Kona di Pulau Hawaii. Aloha Airlines sempat mengakuisisi Princeville Airlines dan mengoperasikannya sebagai anak perusahaan di bawah bendera Aloha Island Air. Aloha Island Air, yang kemudian hanya disebut sebagai Island Air, pada era 1990-an mengoperasikan pesawat jenis De Havilland Twin Otter, yang kemudian dilengkapi juga oleh armada De Havilland Dash 8, yang lebih besar dan pressurized. Island Air melayani beberapa bandara yang lebih kecil di Kepulauan Hawaii, antara lain Princeville di Pulau Kauai, Ho'olehua di Pulau Molokai, Pulau Lanai, Kapalua, Kahului dan Hana di Pulau Maui, serta Kailua Kona di Pulau Hawaii. Pada akhir dekade 1990-an, Island Air tidak lagi mengoperasikan Twin Otter. Semua penerbangan antar pulaunya dilayani oleh De Havilland Dash 8. Berikut ini adalah foto salah satu armada De Havilland Dash 8 milik Island Air dalam livery yang digunakan oleh Island Air semasa menjadi anak perusahaan Aloha Airlines sampai dengan tahun 2008. Setelah Aloha Airlines bangkrut atau berhenti beroperasi pada tahun 2008, seperti inilah livery yang digunakan oleh Island Air pada armada De Havilland Dash 8 mereka. Karena syuting film ini dilaksanakan pada akhir dekade 1980-an, maka pesawat-pesawat terbang yang muncul dalam film ini, selain armada yang melayani penerbangan antar pulau milik Aloha Airlines dan Hawaiian Airlines, ada juga Douglas DC-10 dan DC-8 dari maskapai-maskapai milik Amerika Serikat yang melayani rute domestik dari mainland Amerika ke Kepulauan Hawaii, baik itu ke kota Honolulu, Kahului, Kailua Kona, maupun Hilo. Di sini dapat kita lihat contoh armada Douglas DC-8 milik United Airlines serta Douglas DC-10 masing-masing milik Northwest Airlines dan Continental Airlines.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kru Paradise Airlines Flight 243 dalam film ini. Cookies are for first-class passengers, not for hungry flight attendants. Oh, Phoebe, we're starving. A little starvation would do you good. Now quickly, down the aisle, straighten up before the passengers come aboard. Aye, sir. Michelle, I brought these for everybody. Cheesecake. Wicked. Oh, but we love you anyways. Phoebe? Captain atau Pilot in Command Robert Schonheimer diperankan oleh aktor Wayne Rogers. Co-pilot Madeline Tompkins diperankan oleh aktris Connie Sellecca. Purser Clarabelle Lansing diperankan oleh aktris senior asal Hong Kong Nancy Kwan. Sementara dua orang pramugari lainnya diperankan oleh aktris Anna Alicia dan Patty Toy. Dalam film ini, setidaknya ada 3 bandara yang dijadikan setting atau lokasi syuting. Yang pertama adalah Bandara Internasional di Honolulu, yang sekarang diberi nama Daniel Ken Inouye International Airport, di mana menjadi home base Aloha Airlines. Yang kedua adalah Bandara Internasional General Lyman Field di kota Hilo di Pulau Hawaii sebagai titik keberangkatan penerbangan Paradise Flight 243 menuju Honolulu. Dan yang ketiga adalah Bandara Internasional Kahului di Pulau Maui sebagai tempat pendaratan darurat atau diversion untuk Flight 243. Ada yang menarik, mengapa kode IATA untuk Bandara Kahului adalah Oscar Golf Golf? Mengapa seakan-akan tidak nyambung dengan nama pulau maupun nama kota yang menjadi lokasi bandara tersebut? Saya mendapatkan informasi dari Wikipedia bahwa 3-letter code untuk bandara tersebut diberikan sebagai penghormatan kepada seorang pilot sekaligus tokoh perintis aviasi lokal Kepulauan Hawaii, yaitu Bertram James Hawke, yang pernah bekerja pada maskapai Hawaiian Airlines sebagai pilot. Selanjutnya saya akan mengulas tentang adegan klimaks dalam film ini, yaitu ketika bagian depan pesawat robek di atas Selat Alenui Haha atau saat berada di ketinggian jelajah pada posisi di selatan Tanjung Makena. Dalam film ini diceritakan salah satu penumpang anak-anak memanggil sang purser untuk menyampaikan bahwa ada yang janggal pada posisi atap kabin pesawat. Sementara pada kejadian aslinya, Purser Clarabelle Lansing saat itu sedang berdiri di sekitar baris kelima kursi pesawat untuk mengumpulkan gelas kotor. Kejadian sebenarnya begitu cepat dan beliau serta-merta terhisap ke lubang yang berada di sisi kiri pesawat sebelum bagian dinding dan atap kabin dari baris kursi pertama hingga baris kursi ke-6 terkelupas habis di udara. Pada versi Air Crash Investigation yang berjudul Hanging by a Thread diceritakan pula bahwa salah satu penumpang sebenarnya sudah melihat retakan di sisi kanan pintu utama saat dia boarding, namun penumpang tersebut diam saja. Berikut ini adalah foto yang agak menyeramkan, karena pada dinding sebelah kiri pesawat ini terlihat noda cairan merah marun yang sudah mengering. Kemungkinan besar, Purser Clarabelle Lansing terhisap melalui celah di wilayah tersebut dan tubuhnya pun mengalami cedera berat karena terbentur dengan keras atau bahkan terpotong oleh tajamnya aluminium atau bagian fuselage pesawat yang robek. Namun hikmahnya, kemungkinan besar beliau sudah meninggal seketika saat terhisap keluar dari pesawat dan tidak merasakan apapun ketika tubuh beliau jatuh ke laut. Berikutnya akan kita bahas tentang pendaratan darurat serta proses evakuasinya di Bandara Kahului, Maui. Seperti pada pesawat aslinya, penerbangan Paradise Airlines nomor 243 mendarat dari runway 02 atau melakukan approach dari arah selatan. Pesawat tersebut akhirnya berhenti mendekati ujung utara runway atau perpotongan di antara landas pacu 0523 dengan landas pacu 0220. Speed brake! Number 2 thrust reversal on! Let's go to boarding!
Saat pintu dibuka atau dilakukan evakuasi, dalam adegan film ini terlihat bahwa pintu-pintu pesawat dibuka dengan kondisi escape slide container kosong. Untuk keperluan syuting, peluncur atau escape slide terlihat terlipat pada lantai di dekat ambang bawah pintu pesawat. Sebenarnya, pada kejadian nyata, apabila pintu pesawat jenis Boeing 737 dibuka dalam kondisi arm, maka karena slide bar-nya terkait atau tersangkut pada floor fitting, escape slide atau peluncur tersebut akan lolos dari kanvasnya dan oleh gaya gravitasi bumi akan jatuh ke bawah karena beratnya dan akhirnya mengembang secara otomatis. Pada kasus-kasus tertentu, apabila peluncur tersebut tidak mengembang secara otomatis, maka kita perlu menarik manual inflation handle. Jadi bukan kita atau kru pesawat yang menjatuhkan escape slide tersebut dari ambang pintu keluar seperti dalam adegan film ini. Dalam film ini, pengoperasian alat peluncur atau escape slide tersebut jadi mirip seperti cara pengoperasian escape slide pada tipe pesawat Fokker F-28 yang terletak pada pintu sebelah kanan. Tetapi ya, namanya juga film. Saya maklum, anggaran akan membengkak jika dalam adegan tersebut digunakan properti peluncur atau escape slide sungguhan beserta mekanismenya yang menyebabkannya mengembang secara otomatis. Sebab pengambilan gambar untuk satu adegan saja bisa harus diulang beberapa kali. Dalam dua adegan membuka pintu belakang dan mengembangkan escape slide alias alat peluncur darurat ini, ada hal yang kurang diperhatikan secara detail untuk urusan yang biasa kita sebut continuity dalam adegan. Yang pertama adalah adegan saat pintu kiri belakang atau L2 terbuka, terlihat escape slide kontainernya kosong. Lalu saat adegan pramugari Michelle Honda melakukan jettison atau menjatuhkan peluncur darurat dari ambang pintu, terlihat ada slide bar atau gird bar yang masih terkait pada stowage hook di bawah escape slide container. Dan itu menandakan bahwa escape slide container tersebut berisi peluncur yang terlipat. Di samping itu, semacam penanda merah yang kita sebut slide arming indicator yang posisinya terletak di dekat jendela atau viewing window tidak diletakkan menyilang pada jendela tersebut. Ini seolah-olah pintu itu sedang dibuka dalam keadaan normal dan escape slide dalam kondisi disarm. Padahal diperlukan escape slide yang mengembang guna mempercepat evakuasi dalam cerita ini. Sedikit saya ulas mengenai keberadaan slide arming indicator berwarna merah tersebut pada tipe pesawat Boeing 737. Awak kabin wajib memposisikan indikator tersebut menyilang jendela atau viewing window segera setelah memindahkan slide bar ke floor fitting, atau istilahnya kita sebut arming the doors, sebagai peringatan visual kepada siapapun yang akan membuka pintu tersebut, karena pintu dalam keadaan arm atau escape slide alias peluncur darurat akan mengembang secara otomatis jika pintu dibuka. Sebaliknya, dalam keadaan normal, setelah disarming the doors atau mengembalikan slide bar dari floor fitting ke stowage hook di bawah escape slide container, awak kabin wajib memindahkan penanda atau indikator berwarna merah tersebut sehingga tidak lagi menyilang viewing window, sebagai penanda visual bahwa pintu sudah aman untuk dibuka. Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa adegan membuka pintu depan dan adegan membuka pintu belakang yang pertama dilakukan pada dummy atau pesawat rusak yang dijadikan properti syuting. Sementara adegan membuka pintu belakang yang kedua dilakukan pada pesawat yang masih aktif terbang dan sedang disewa untuk keperluan syuting film ini. Pesawat Boeing 737 seri 200 yang dijadikan properti untuk syuting film ini memang merupakan salah satu armada Aloha Airlines dengan registrasi N70723. Sempat disewa oleh Pan American World Airways dan akhirnya dikembalikan ke Aloha Airlines pada dekade 1980-an. Pesawat ini memiliki nose name Queen Esther Kapiolani saat masih beroperasi sebagai armada Aloha Airlines. Namun saat dijadikan properti syuting, tidak disematkan nose name apapun pada pesawat tersebut. Armada Boeing 737 seri 200 milik Aloha Airlines yang jebol atapnya pada tanggal 28 April 1988 memiliki registrasi N73711 dengan nose name Queen Liliuokalani.
Armada pesawat Aloha Airlines memang diberi nama-nama hidung dari nama-nama tokoh bangsawan kerajaan Hawaii dan tokoh-tokoh legenda rakyat Hawaii. Secara kebetulan, pesawat naas dengan registrasi N73711 tersebut menyandang nama ratu terakhir kerajaan Hawaii. Nasib yang mulia Ratu Liliuokalani cukup menyedihkan, karena beliau diturunkan dari tahta secara paksa dan kerajaannya yang berdaulat penuh diinvasi oleh Amerika pada tahun 1893. Selain pernah menjabat sebagai ratu, beliau juga seorang pencipta lagu. Salah satu lagu gubahan Yang Mulia Ratu Liliuokalani berjudul Aloha Oe, sebuah lagu bertema perpisahan. Berikut ini adalah foto asli para awak kokpit dan awak kabin Aloha Airlines nomor penerbangan AKI-243, tentu saja minus sang purser, ketika mereka menerima penghargaan dari Gubernur Negara Bagian Hawaii. Dalam foto ini, wanita yang berdiri pada posisi paling kanan adalah Amy Jones Brown. Beliau adalah seorang pramugari Aloha Airlines yang pada saat kejadian tersebut sedang tidak bertugas, alias menjadi salah satu penumpang. Namun beliau juga membantu proses evakuasi, menggantikan peran pramugari Jane 1 Tomita yang mengalami cedera berat. Tragisnya, jenazah Clarabelle Lansing tak pernah ditemukan, sehingga di Bandara Internasional Daniel Ken Inoue dibuatlah sebuah taman dengan prasasti yang didedikasikan untuk mengenang sang pramugari senior yang telah mengabdikan diri bagi maskapai penerbangan yang pernah menghiasi angkasa Kepulauan Hawaii yang telah gugur dalam tugas. Taman tersebut berada di antara gedung Terminal 2 atau yang dahulu disebut Overseas Terminal dan Terminal 1 alias yang dahulu disebut Inter-Island Terminal. Berikut ini adalah foto yang saya ambil tahun 2009 lalu ketika nama Daniel Ken Inoue International Airport belum secara resmi dipakai sebagai nama untuk Bandara Internasional Honolulu. Me ke aloha umehana ia o kou wapau. Aloha.